Pada sejarah manusia, ada masa kelam di mana peperangan terus-menerus terjadi. Dan di antara banyaknya peperangan ini, ada beberapa prajurit atau pasukan mematikan yang disegani oleh musuh-musuhnya. Prajurit-prajurit yang ada pada era zaman kuno hingga abad pertengahan ini memiliki taktik brilian dan senjata mematikan yang membuat mereka masuk ke dalam jajaran pasukan paling berbahaya dan menakutkan. Tak heran, ketika zaman berganti, kisah legenda pasukan komando zaman kuno ini masih terdengar sampai sekarang. Malam ini, On The Spot telah merangkum informasinya dalam 7 prajurit paling menakutkan sepanjang sejarah. Pasukan Sparta adalah pasukan militer di negara kota Sparta, salah satu negara kota terkuat di Yunani kuno. Prajurit Sparta disebut sebagai salah satu prajurit paling ditakuti dalam sejarah. Pasalnya, sejak lahir, semua laki-laki di negara kota ini menjadikan militer sebagai pusat hidupnya. Menginjak usia 7 tahun, mereka didaftarkan ke sebuah sekolah militer kejam yang disebut Agoye. Mereka jarang diberi makan, dipaksa tidur di luar, serta dilatih memegang senjata dan bertarung. Dan bagi yang tak sanggup menjalani hidup di Agoye akan menjadi warga kelas 2. Sedangkan yang lulus akan bergabung dengan tentara elit Sparta pada usia 20 tahun dan berhak membela negara kota Sparta seumur hidup. Prajurit Sparta mengenakan jubah berwarna darah untuk menyembunyikan luka-luka mereka dari musuh dalam pertempuran. Senjata yang digunakan dalam peperangan adalah pedang, tombak, dan perisai besar dari perunggu yang disebut hoplon. Prajurit-prajurit Sparta bertarung dengan formasi menakutkan yang dinamakan falang. Mereka berdiri rapat, membentuk barisan panjang, saling mengaitkan perisai mereka, hingga membentuk dinding logam berjalan dan memukul-mukulkan ujung mata tombak. Dengan taktik ini, 300 prajurit Sparta bisa memukul mundur ratusan ribu penjajah Persia. Tidak mengherankan jika kemudian pasukan Sparta menjadi salah satu pasukan tempur yang paling ditakuti dalam sejarah dunia. Atau Satria merupakan pasukan terbaik dan terkuat dengan perlengkapan berat dan mengendarai kuda berlapis baja di Eropa pada zaman pertengahan abad ke-12 sampai ke-15. Pasukan ini mengenakan pakaian pelindung yang benar-benar melindungi tubuh mereka secara keseluruhan atau baju zirah yang berbobot hingga 23 kg. Saat itu, baju zirah, senjata, dan kuda perang adalah peralatan perang yang sangat mahal. Oleh karenanya, para prajurit yang menjadi satria biasanya berasal dari keluarga bangsawan. Mereka bertanggung jawab melindungi tanah tuan mereka dari para penjajah, memimpin pasukan istana selama penyerangan, dan bertarung atas nama gereja. Para satria dilatih dan dibentuk sejak usia dini hingga menginjak usia 21 tahun. Sebagai balasan untuk jasa militer yang luar biasa, mereka diberi tanah sendiri beserta petani untuk mengolahnya dan diberi gelar bangsawan. Sama seperti satria zaman pertengahan, samurai juga berasal dari keluarga bangsawan. Mereka bersumpah setia kepada panglima perang berkuasa dan dilatih memegang senjata tajam serta mengenakan baju zirah sedari kecil. Bedanya dengan satria zaman pertengahan, baju zirah samurai dibuat untuk fleksibilitas agar lebih luas saat dikenakan oleh para prajurit saat berperang. Samurai mengikuti sebuah prinsip yang disebut Bushido atau jalan prajurit yang menuntut keberanian, kehormatan, dan kepatuhan. Senjata andalan mereka adalah katana. Senjata identik mereka yang dalam Bushido diajarkan bahwa katana adalah roh dari samurai. Digambarkan bahwa seorang samurai sangat tergantung pada katana dalam pertempuran. Mereka percaya bahwa katana sangat penting dalam memberi kehormatan dan bagian dalam kehidupan. Jika kalah dalam peperangan, samurai rela membayar mahal. Samurai yang tertangkap musuh bersumpah untuk mencabut nyawa mereka sendiri daripada membawa malu kepada keluarga atau panglima mereka atau yang disebut dengan sepuku.
Viking adalah sebuah suku bangsa orang-orang dari Skandinavia, Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pasukan Viking dikenal sebagai pasukan paling ditakuti dalam sejarah kuno. Mereka meneror Eropa dengan serangan dan perampokan. Nama Viking berasal dari bahasa Skandinavia lama yang berarti serangan bajak laut. Mereka menyerbu dan menjarah berbagai tempat untuk merampas sumber daya alamnya serta barang-barang berharga. Meskipun dianggap barbar dan tak berperi kemanusiaan, bangsa Viking bertempur tidak hanya demi kekayaan dan harta rampasan. Mereka juga bertempur supaya dapat mati di medan perang. Orang Viking memakai helm besi dan mengenakan zirah cincin. Mereka juga membawa perisai bundar yang dibuat dari beberapa lembaran kayu yang disatukan. Karena bahannya dari kayu, ketika pedang atau kapak musuh menusuk perisai ini, maka senjata tersebut akan sulit dicabut kembali. Perisai ini cukup bagus menghadapi tembakan panah. Pasukan pemanah busur panjang dari dataran Inggris adalah prajurit pemanah yang sangat ditakuti di zamannya. Dengan daya akurat yang tinggi dan daya rusaknya yang parah, membuat Inggris berjaya di abad pertengahan. Senjata andalannya sudah pasti adalah busur kayu panjang atau longbow. Panjang senjata ini bisa mencapai 1,8 meter. Pasukan elit ini menyerang dan bertahan secara berkelompok. Dengan berkelompok, mereka dapat menjadi pasukan yang sangat hebat karena dapat menghancurkan kelompok lawan dari jarak yang cukup jauh. Penggunaan busur panah oleh Inggris ternyata efektif melawan Prancis pada saat perang 100 tahun. Tepatnya saat dimulainya perang dalam pertempuran Sluys tahun 1340, Crécy dan Poitiers, serta yang paling terkenal adalah pertempuran Agincourt 1415. Selanjutnya ada Indian Apache, atau disebut bagian ninja dari Amerika. Seperti ninja di Jepang, pasukan Apache juga mahir dalam menyelinap. Mereka akan secara tiba-tiba menggorok atau memotong leher musuhnya dari belakang tanpa diketahui kedatangannya. Senjata andalan mereka adalah tomahawk atau kampak Indian. Selain tomahawk, pasukan Apache juga memiliki senjata andalan lainnya, yaitu kayu dan tulang. Selain ahli dalam menggunakan pisau dunia, pasukan Apache juga ahli dalam mengayun dan melemparkan kapak. Bahkan karena kekuatan mereka, pasukan militer saja kewalahan dalam mengalahkan mereka. Pasukan Apache terkenal sebagai pasukan gerilya terbaik. Teknik perang gerilya yang diutamakan mereka yaitu hit and run. Dikatakan keturunannya lah yang mengajari pertarungan tangan kosong sekarang ini. Merupakan salah satu suku terbesar dan berkembang pesat di Amerika Tengah pada abad ke-14. Pasukan Aztec sendiri dikenal sangat kejam dan disegani lawan-lawannya. Pada saat pasukan Aztec berperang, ada dua hal yang menjadi tujuan utama mereka. Pertama adalah mendapatkan tanah tujuan mereka. Kedua, untuk mendapatkan korban yang akan dipersembahkan untuk ritual. Prajurit Aztec juga dikenal sebagai pasukan elang atau jaguar. Karena meskipun mereka menggunakan senjata primitif dalam berperang, seperti panah dan gada, teknik yang digunakan sangat efektif. Sayangnya, populasi Aztec lambat laun mulai menipis, seiring dengan serangan Spanyol yang memiliki persenjataan yang lebih modern. Nah pemirsa, itulah 7 prajurit paling menakutkan sepanjang sejarah versi On The Spot. Mana prajurit favoritmu?